Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi, di mana pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum atau sering disebut dengan PHPU. Ada beberapa bagian yang akan kita diskusikan di dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah jenis-jenis sengketa pemilu, kemudian yang kedua pengertian sengketa hasil pemilu, yang ketiga adalah tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilu. Nah, kalau kita bicara tentang perselisihan hasil pemilu, kita perlu memulai dengan berbicara tentang jenis-jenis pemilihan umum. Jadi apa saja sih jenis-jenis pemilihan umum yang ada di Indonesia? Jadi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, atau sering disebut dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, ini kita bisa ketahui bahwasannya pemilihan umum di Indonesia itu terdiri dari banyak jenis. Jadi semuanya sebenarnya pemilihan umum, tetapi pembedaan dari masing-masing pemilihan umum itu adalah dari subjek yang akan dipilih. Jadi ada pemilihan presiden, wakil presiden, yakni pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Ada pemilu DPR, DPRD, pemilu DPD untuk memilih calon anggota DPD, dan pemilihan kepala daerah. Kesemua jenis pemilu ini sebenarnya merujuk kepada konstitusi. Jadi yang pertama, seluruh jenis pemilu selain pemilihan kepala daerah itu merujuk pada pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah ini merujuk kepada konstitusi juga, meskipun dalam konstitusi itu tidak disebut secara spesifik bahwasannya kepala daerah dipilih melalui pemilihan umum. Tetapi rumusan dalam konstitusi itu mengatur bahwasannya kepala daerah dipilih melalui dipilih secara demokratis. Ya, bagaimana bentuk pemilihan kepala daerah secara demokratis itu diserahkan kepada legal policy dari pembentuk undang-undang atau pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. Dalam perkembangan selanjutnya, itu sejak era reformasi, itu para pembentuk undang-undang bersepakat bahwasannya kepala daerah dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Dan itu juga sudah dipertegas dalam putusan MK tahun 2004 bahwasannya rezim pemilihan kepala daerah walaupun secara formal itu tidak disebut oleh pembentuk undang-undang sebagai rezim pemilu, tetapi secara substantif dia merupakan bagian dari pemilu karena substansinya adalah pemilihan langsung yang dilakukan oleh masyarakat umum. Mengapa perlu ada pengaturan tentang sengketa pemilu? Ini tentunya menjadi pertanyaan yang penting untuk kita jawab. Jadi mengapa perlu ada sistem untuk penyelesaian sengketa pemilu? Kita mestinya tahu bahwasanya pemilu itu merupakan sebuah arena pertarungan, arena persaingan, arena perlombaan untuk mendapatkan dan atau mempertahankan kursi kekuasaan, baik itu di legislatif maupun di eksekutif,
di pusat maupun daerah, di mana dari setiap kompetisi itu akan selalu berpotensi melahirkan kecurangan, pelanggaran, dan dispute atau sengketa. Jadi dalam sebuah kompetisi itu sangat wajar terjadi yang namanya kecurangan, baik itu yang tidak disengaja maupun disengaja, maupun persengketaan atau perbedaan persepsi antar pihak yang ikut dalam kompetisi. Kenapa? Karena ya tujuan dari kompetisi itu adalah untuk memenangkan pertarungan, baik itu untuk mendapatkan atau mempertahankan kursi kekuasaan. Dan gejala semacam ini tidak hanya terjadi dalam kompetisi politik, yakni pemilu, tetapi juga dalam kompetisi olahraga dan lain sebagainya. Oleh karena sengketa, baik itu dalam bentuk kecurangan maupun pelanggaran maupun sengketa ini, itu selalu berpotensi muncul, maka untuk menjaga integritas proses dan hasil pemilu, diperlukan mekanisme untuk menampung, menindaklanjuti, dan menyelesaikan seluruh masalah hukum pemilu tadi itu, baik berupa laporan pengaduan terhadap pelanggaran maupun keberatan atau gugatan terkait dengan sengketa. Dan mekanisme itu harus dibuat secara efektif, adil, dan tepat waktu. Kenapa harus efektif, adil, dan tepat waktu? Kenapa tidak cukup hanya adil saja kualifikasi dari mekanisme penyelesaian sengketa atau pelanggaran itu? Karena di dalam pemilu itu ada limitasi waktu yang sangat ketat, ada batasan waktu yang sangat ketat. Jadi oleh karena itu di dalam hukum acara penanganan pelanggaran pemilu maupun sengketa pemilu di negara manapun itu selalu ada pembatasan waktu yang sangat ketat. Kenapa itu diperlukan? Karena ya tadi pemilu itu harus dilaksanakan dalam time frame yang jelas, karena kalau ini tertunda atau terkatung-katung prosesnya, maka dampaknya akan menimbulkan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Dan ketika kondisi vacuum of power itu muncul, maka akan berpotensi memunculkan konflik kekerasan. Dan itu tidak sesuai dengan tujuan pemilu, karena salah satu tujuan pemilu di samping untuk memfasilitasi proses pergantian kekuasaan, itu pemilu itu bertujuan untuk memungkinkan proses tersebut berjalan dengan damai. Nah, kalau ada vacuum of power, itu ada kemungkinan atau besar kemungkinan akan menimbulkan situasi yang chaos atau situasi yang konflik yang bernuansa kekerasan. Jadi sengketa itu merupakan suatu yang sangat dekat dengan pemilu atau sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan pemilu. Oleh karenanya, menggugat proses dan hasil pemilu itu tidak boleh dipandang sebagai cerminan lemahnya sistem pemilu atau sistem hukum pemilu. Jadi kalau banyak muncul gugatan, banyak muncul sengketa di dalam sebuah pemilu, itu tidak menandakan lemahnya sistem dan sistem hukum pemilu. Lemahnya sistem pemilu dan sistem hukum pemilu. Nah, kenapa demikian? Ya karena sengketa itu semacam menjadi bagian yang inherent dalam sebuah kompetisi, termasuk kompetisi pemilu. Jadi sekali lagi, adanya atau banyaknya gugatan yang muncul dalam sebuah proses pemilu maupun terhadap hasil pemilu itu tidak
menunjukkan atau tidak menjadi cerminan dari lemahnya sistem pemilu maupun sistem hukum pemilu. Justru dari sengketa dan gugatan yang diproses dengan baik itu akan memunculkan integritas dan legitimasi terhadap hasil pemilu. Mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pemilu itu disebut dengan Election Dispute Resolution atau EDR, yakni sistem penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu yang dibangun untuk menjamin stabilitas sistem politik dan bekerjanya perangkat hukum dalam masyarakat. Nah, apa saja jenis sengketa pemilu? Jika di Indonesia, di dalam kerangka hukum Indonesia, sengketa pemilu itu terdiri dari dua kategori, dua jenis. Yang pertama adalah sengketa proses pemilu, yakni persengketaan yang terjadi di antara peserta pemilu maupun antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Proses itu berarti dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Tahapan awal itu apa? Ya, perencanaan pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu. Sampai tahap akhir itu pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Itu sengketa proses. Yang kedua adalah jenis sengketa hasil pemilu, atau yang tadi saya sebut PHPU. Kalau sengketa hasil pemilu itu adalah jenis sengketa terkait dengan hasil pemilu. Jadi hasil pemilu itu adalah hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Jadi sengketa hasil pemilu itu sengketa yang paling ujung. Kalau sengketa proses itu adalah sengketa yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu. Jadi ada dua jenis sengketa yang berbeda. Nah, perbedaan jenis sengketa ini juga menimbulkan perbedaan terhadap kelembagaan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan kedua jenis sengketa itu. Sengketa proses pemilu itu kewenangan untuk menyelesaikannya oleh undang-undang diserahkan kepada Bawaslu. Sedangkan sengketa hasil pemilu itu kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan kewenangan ini diberikan oleh konstitusi maupun oleh undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi yang perlu saya garis bawahi, PHPU, perselisihan hasil pemilu, itu adalah sengketa di bagian akhir pemilu terkait dengan hasil. Di luar PHPU ada jenis sengketa lain, sengketa proses, yang itu kewenangan penyelesaiannya diserahkan kepada Bawaslu. Nah, jadi apa sebenarnya sengketa hasil pemilu itu? Sengketa hasil pemilu itu secara umum dimaknai sebagai perselisihan mengenai penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU. Jadi sengketa hasil itu ya sengketa terhadap hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu apa? Ya hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Ya. Sengketa hasil pemilu ini diterjemahkan lebih detail di dalam Undang-Undang MK 174 ayat 2, bahwasanya yang bisa digugat dalam PHPU atau sengketa hasil ini adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU yang mempengaruhi. Jadi ada beberapa kualifikasi. Jadi tidak seluruh hasil pemilu bisa disengketakan. Jadi hanya hasil pemilu yang memenuhi syarat tertentu itulah yang bisa disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Apa saja syaratnya? Satu, yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD. Yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran pertama dan putaran kedua, serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah
perolehan kursi peserta pemilu di daerah pemilihan. Jadi tidak semua hasil pemilu bisa disengketakan. Maksudnya apa sih? Misalnya begini, saya seorang caleg dari partai A, terus tetangga saya caleg juga dari partai A juga. Saya merasa saya dapat suara lebih besar, sedangkan tetangga saya tadi suaranya lebih kecil dari saya. Tetapi KPU menetapkan bahwasannya tetangga saya mendapatkan perolehan suara yang lebih besar dari saya. Nah, ini kan saya bersengketa saya punya perbedaan pendapat dengan KPU. Saya tidak setuju dengan yang hasil pemilihan ditetapkan oleh KPU. Nah, jadi ini sebenarnya juga contoh ini tadi sebenarnya juga sengketa hasil pemilu. Tetapi contoh ini tidak masuk dalam kategori atau persyaratan yang diatur di dalam pasal 74 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena yang diatur di dalam pasal 74 itu hanya 3 kategori tadi itu. Jadi sengketa penetapan hasil pemilihan bisa disengketakan adalah yang terkait dengan terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon yang masuk putaran kedua atau calon terpilih, calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Kasus saya tadi bersama tetangga saya tidak masuk dalam kategori itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan hak saya atas keadilan hukum kalau saya tidak bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan kasus yang saya hadapi tadi? Dalam kasus seperti yang saya hadapi tadi, maka saya harus berkoordinasi, harus meminta bantuan partai politik saya untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk memperjuangkan hak saya itu harus melalui institusi partai politik. Partai politik yang di mana saya menjadi caleg. Jadi hak saya tetap diakomodir, tetap dilindungi, tetapi mekanisme pengajuannya itu melalui partai politik. Jadi kalau dari pasal 74 ini kita dapat ketahui sengketa hasil pemilu itu hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu. Dan caleg itu bukan peserta pemilu, karena peserta pemilu dalam pemilu anggota DPR, DPRD itu adalah partai politik. Nah, ini berbeda dengan Pilpres dan DPD. Kalau Pilpres, DPD itu calonnya itu ya peserta pemilu ya calonnya itu sendiri. Jadi perselisihan hasil pemilu itu adalah perbedaan penghitungan penetapan hasil pemilu antara peserta pemilu dengan KPU sebagai institusi yang berwenang menetapkan hasil pemilu. Apa saja jenis hasil penghitungan yang bisa disengketakan itu? Ini yang mempengaruhi perolehan kursi, yang mempengaruhi terpenuhnya parliamentary threshold, atau penentuan calon terpilih maupun calon yang masuk putaran kedua dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, berikutnya, kalau kita bicara PHPU atau perselisihan hasil pemilu, itu dasar hukumnya itu di tingkat undang-undang itu ada 2. Jadi satu undang-undang pemilu, yang kedua adalah undang-undang pilkada, dan juga undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan mekanisme prosedur serta kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan tata beracaranya itu diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.
ada setidaknya 4 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008 tentang PHPU Pilkada, 16 2009 itu tentang PHPU Pemilu Legislatif, dan 14 2008 itu PHPU pemilu anggota DPR. Siapa kemudian para pihak yang dapat terlibat dalam proses PHPU? Nah, ini ada beberapa pihak. Yang pertama adalah pemohon. Siapa saja yang bisa jadi pemohon? Sesuai dengan ketentuan pasal 74 tadi, pemohonnya itu yang bisa mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu itu ada beberapa pihak. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu DPR dan DPRD atau peserta pemilu legislatif. Kemudian perseorangan calon anggota DPD. Yang ketiga adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian yang keempat adalah pasangan calon kepala daerah. Jadi ada 4 pihak yang bisa menjadi pemohon. Kembali ke contoh yang saya sebut tadi, caleg dalam pemilu DPR dan DPRD tidak bisa menjadi pemohon. Jadi caleg ketika merasa ingin menyengketakan keputusan KPU terkait dengan penetapan hasil pemilu, dia tidak bisa maju sendiri ke MK, dia harus melalui partai politik. Jadi sekali lagi ada 4 pihak tadi sebagai pemohon. Partai politik dalam pemilu anggota DPR DPD, calon anggota DPD dalam pemilu DPD, kemudian calon presiden dan wakil presiden, dan calon kepala daerah dalam pemilu kepala daerah. Itu yang bisa jadi pemohon. Terus termohonnya siapa? Yang digugat siapa? Termohonnya itu adalah dalam pemilu DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, itu termohonnya adalah KPU. Yang bisa digugat itu hanya KPU. Di luar KPU, itu KPU daerah bisa dijadikan turut termohon. Nah, kenapa KPU daerah? Bisa jadi karena yang disengketakan itu penetapan hasil pemilu di beberapa daerah tertentu. Karena bisa jadi misalnya ini ya ilustrasinya untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Yang digugat memang keputusan KPU pusat dalam hal ini terkait dengan penetapan hasil pemilu, tetapi sebenarnya yang disengketakan itu adalah hasil penghitungan suara di kabupaten-kabupaten tertentu saja. Jadi tidak semuanya. Nah, jadi dalam konteks itu maka KPU daerah itu bisa menjadi turut termohon. Nah, berikutnya dalam pemilu kepala daerah itu termohonnya adalah KPU daerah setempat. Jadi kalau ada di dalam pilkada yang digugat itu sebagai termohon adalah KPU daerah. Jadi berbeda ya. Kalau dalam pemilu DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden itu termohonnya itu adalah KPU RI. KPU daerah bisa jadi turut termohon. Pemilu kepala daerah itu termohonnya adalah KPU daerah setempat. Yang ketiga itu adalah pihak terkait. Jadi di samping pemohon dan termohon, di dalam perselisihan hasil pemilu itu dimungkinkan ada pihak terkait. Apa maksudnya pihak terkait? Pihak terkait itu adalah pihak di luar pemohon dan termohon, tetapi dia dianggap memiliki hubungan dengan kasus yang disengketakan atau yang diperselisihkan. Nah, siapa saja pihak terkait itu? Satu, peserta pemilu yang lain. Yang kedua itu pengawas pemilu. Apa maksudnya peserta pemilu yang lain menjadi pihak terkait?
Jadi pengawas peserta pemilu yang lain bisa menjadi pihak terkait itu adalah dibukanya kesempatan bagi pihak di luar pemohon dan termohon, yakni peserta pemilu yang lain, untuk turut serta masuk dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilu tersebut. Kenapa ini dibuka ruang itu? Karena bisa jadi di dalam proses menyelesaikan sengketa hasil pemilu tersebut, keputusan atau putusan dari MK itu akan mempengaruhi perolehan suara dari partai atau dari peserta pemilu yang lain. Misalnya dalam Pilpres, ada dua calon A dan calon B. KPU sudah menetapkan bahwasannya calon B yang menang. Kemudian calon A menggugat. Calon A menggugat KPU. Dia merasa dia harusnya dapat 55% suara, tetapi sama KPU ditetapkan dia hanya calon A hanya dapat 45% suara, calon B yang 55%. Padahal menurut calon A dia mendapatkan 55% suara. Ketika calon A mengajukan PHPU ke MK dengan termohon KPU, ini calon B, ini dia rentan posisinya kalau dia tidak boleh ikut dalam proses PHPU itu. Kenapa? Karena kalau MK memutus bahwasanya oh benar gugatan calon A, permohonan calon A bahwasanya dia dapat 55% itu benar. Maka dampaknya suara calon B itu harus dikurangi. Kenapa harus dikurangi? Karena jumlah total suara sah itu sudah tidak bisa diubah. Nggak mungkin ketika gugatan calon A dikabulkan dapat 55% suara, sementara suara calon B tetap 55% suara. Nanti totalnya jadi 110%. Nggak mungkin. Makanya kemudian dibuka ruang bagi calon B untuk menjadi pihak terkait. Jadi dia bisa ikut di dalam proses pemeriksaan, dalam proses persidangan untuk mempertahankan kepentingannya. Itu namanya pihak terkait. Di sisi lain juga pengawas pemilu bisa menjadi pihak terkait. Kenapa pengawas pemilu? Karena pengawas pemilu dengan tugas dan kewenangannya dia dianggap mengetahui persoalan yang terjadi di dalam yang terkait dengan materi yang disengketakan. Jadi dia bisa didengarkan keterangan. Bagaimana mekanismenya? Mekanisme pengajuan PHPU. Jadi pemohon yang terdiri dari 4 kategori tadi itu bisa mengajukan permohonan itu dalam waktu 3 kali 24 jam sejak KPU menetapkan hasil pemilu. Jadi tenggat waktunya itu 3 kali 24 jam paling lama. Paling cepat itu 3 kali 24 jam sejak KPU menetapkan hasil pemilu. 3 kali 24 jam itu merupakan waktu yang dibuka, yang diberikan kesempatan kepada para pihak yang ingin mengajukan gugatan. Kenapa hanya dibatasi 3 hari, 3 kali 24 jam? Karena kalau kelamaan, ya tadi bisa berakibat vacuum of power tadi. Hanya dibatasi 3 kali 24 jam. Apa yang bisa dimohonkan, apa yang bisa disengketakan, ya tadi penetapan hasil pemilu. Terus kemudian bagaimana isi permohonannya? Jadi isi permohonannya itu satu harus menjelaskan positanya. Apa yang dianggap sebagai kesalahan atau apa yang dianggap sebagai masalah. Apa yang disengketakan itu harus dijelaskan di dalam isi permohonan atau posita itu tadi. Yang kedua harus ada petitum. Jadi apa yang dituntut bisa berupa permintaan membatalkan penetapan KPU atau dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut versi pemohon.
Ya, di MK sendiri proses penanganan atau proses untuk memeriksa, mengadili dan memutus itu 30 hari kerja sejak permohonan diregistrasi atau didaftarkan. Diregistrasi ini maksudnya sudah masuk dalam buku register di Mahkamah Konstitusi. Waktunya hanya 30 hari kerja. Jadi ini memang sangat pendek sekali. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya, kuasa hukumnya. Dan permohonan tadi ditandatangani oleh pemohon dalam 12 rangkap. Terus permohonan harus memuat identitas dari pemohon, menguraikan pokok persoalan atau posita dan petitum. Terus harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan. Alat buktinya itu kemarin sudah kita diskusikan di dalam pertemuan sebelumnya. Alat bukti tertulis, kemudian transaksi, dokumen dan lain sebagainya. Terus harus mencantumkan juga identitas termohon. Berikutnya, kalau kita gambarkan proses penyelesaian sengketanya tadi itu, proses penyelesaian PHPU tadi itu jadi dimulai dari KPU